Makanya kalau mendengar omongan Yesus jangan cuma itu. Pegang semua omongan Yesus. Apa kata Yesus? Kamu tidak mungkin bisa melihat Allah Bapa itu. Tidak mungkin. Itulah sebabnya saya diutus mengenakan sifat kemanusiaan. Kalau sudah kamu melihat saya, berarti sudah melihat Allah Bapa. Karena saya adalah Allah Bapa itu. Allah Bapa itulah adalah saya. Saya di dalam Bapa itu dalam saya. Saya dan Bapa itu adalah satu. Harus pegang semua kata-kata Yesus. Jangan hanya sepotong-sepotong. Iwas, ya. Artinya Yesus itu adalah Allah itu juga. Nah, inilah yang tidak dapat dipahami oleh otak dan logika manusia. Yang ajaib itu bukan seperti Allah SWT tinggal di sana terus, nggak pernah mendatangi manusia. Allah yang bagaimana itu? Tidak pernah memberikan apa-apa kepada manusia. Kalau Yesus itu berdoa kepada siapa, Lamsen? Makanya jangan diselidiki bagaimana cara naik ke surga itu. Yang penting dia sudah di surga. Dia akan datang dari surga. Yohanes mengatakan akan turun dari surga untuk menjemput umatnya. Diterangkat dari sini ke langit. Tapi kan tidak dikatakan dan tinggal tetap di langit. Mana ada situ kata-katanya dan tinggal tetap di langit. Itu kan karanganmu. Dia mengajar saya berdoa kepada Bapa di surga. Dia berkata, yang melihat Bapa di surga, yang mengenal saya mengenal Bapa di surga. Saya di dalam dia, di dalam saya. Saya adalah satu dengan dia. Nggak masalah. Dia berdoa kepada Bapaknya. Yesus berdoa kepada siapa, Tuan Lamsen? Kapan Yesus mengajarkan orang Batak, Tuan Lamsen? Ya, Yesus hanya mengajar Bani Israel. Pertanyaan saya, Yesus berdoa kepada siapa, Tuan Lamsen? Loh, saya kan percaya kepada kitab saya, bukan saya mengatakan. Dia akan datang bersama-sama dengan malaikat yang berlaksana untuk menjemput umat manusia yang percaya kepada dia. Kamu tidak percaya, sudah. Memang itu kitab kamu kan nggak percaya. Makanya, jangan ajarkan ajaran kitab saya kepada saya. Yesus saya itu lain, bukan Isa yang di Al-Quranmu. Kenapa kamu bising? Kenapa kamu terlalu bising terlalu pusing tentang Yesus kami? Ya? Kamu mempelajari kitab kami yang salah, yang tidak kamu percaya itu, lalu kamu ajarkan kamu pelintir-pelintir. Alkitab kami mengatakan dia memiliki malaikat kok. Ya? Saya tidak pernah menuhankan Yesus, karena Yesus adalah memang Tuhan itu. Nabi-nabi Kristen untuk apa? Untuk apa mengenal nabi-nabi? Yang penting saya Yesus kok, panutan saya. Tidak perlu saya tahu nama-nama nabi. Tidak perlu. Yang penting bagi saya adalah Yesus. Yesus adalah pusat iman saya. Tidak perlu saya tahu nabi-nabi siapa nabi. Tidak perlu. Kalau Tuan Lamsen percaya kepada Yesus, maka Tuan Lamsen tidak akan menyembah Yesus. Kalau Yesus adalah panutan Tuhan, tidak mungkin Tuhan menyembah Yesus. Itulah parahnya si Jul ini. Saya tahu kamu Jul, ganti nama macam-macam. Dari suaramu tetap saya kenal kamu adalah Jul, ya. Saya kan punya kitab. Saya percaya kepada Alkitab. Alkitab saya dikabarkan untuk seluruh manusia, ya. Oke Jul, ya. Loh, kenapa? Saya lebih baik menyembah Yesus daripada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus mampu memberikan kelegaan kepada saya, mampu memberi hidup kekal. Untuk apa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak mampu memberikan hidup kekal, tidak bisa memberikan kelegaan kepada saya. Tidak ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampunya hanya memberikan neraka. Untuk apa? Nah, berarti kan bukan berarti Anda percaya kepada Yesus, tetapi Anda percaya kepada pengarang-pengarang kitab Anda. Tamat, Tuan. Jelas, saya harus menyembah dia. Dia memberikan contoh kepada saya. Kenapa? Dia adalah Tuhan itu yang datang ke dunia ini mengenakan sifat kemanusiaan. Kamu tidak mengenal dia, saya mengenal dia soalnya. Itu tidak ada manfaatnya bagi saya, tidak ada nabi. Karena Alkitab saya mengajarkan saya berpusat kepada Yesus. Yesus adalah contoh, bukan nabi-nabi. Tidak perlu nabi itu. Yesus, cukup. Akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran itu hanya Yesus, bukan nabi. Lah, Yesus tidak pernah memerintahkan menyembah dirinya. Kenapa disembah? Yesus kan hanya memerintahkan menyembah kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Jadi kalau Anda mengatakan Anda adalah pengikut Yesus,
Anda salah. Yang benar adalah Anda anti terhadap Yesus karena Anda menyembahnya. Kalau Tuan Lamsen mengenal Yesus, maka sudah pasti Tuan Lamsen tidak menyembahnya. Justru karena Tuan Lamsen tidak mengenal Yesuslah sampai Anda menyembahnya. Begitu, Tuan. Artinya kamu kan tidak percaya kepada pengarang-pengarang kitab saya. Nggak apa-apa, saya percaya kepada pengarang kitab saya. Karena terbukti semua tulisan mereka benar. Itu kan tergantung kita masing-masing. Kamu tidak percaya kepada pengarang-pengarang itu, ya sudah, terserah kamu. Kamu sembah aja Allah SWT yang tidak bisa bikin apa-apa itu. Kalau saya tetap percaya kepada pengarang-pengarang itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya percaya. Saya kan punya otak. Yesus disembah oleh orang banyak, tidak pernah marah dia. Mulai dari lahirnya sampai dia mati tersalib pun dia disembah orang, tidak pernah dia marah, tidak pernah melarang. Saya tahu dia bisa memberi hidup kekal dan bisa mampu memberi hidup kekal kepada saya, lalu saya sembah untuk memintanya. Tanpa perintah pun saya sembah dia. Daripada menyembah Allah SWT, tidak bisa bikin apa-apa. Nah, itu Anda sudah akui, berarti Anda itu adalah pengikut pengarang, bukan pengikut Yesus. Gitu, Tuan Lamsen. Justru karena saya mengenal Yesus, dia adalah Tuhan itu, maka saya sembah yang mampu memberikan hidup kekal kepada saya. Kalau manusia biasa seperti Muhammad yang telah busuk mati makan belatung, untuk apa menyembah itu? Seperti Allah SWT, tidak bisa bikin apa-apa. Untuk apa menyembah Allah SWT? Tapi Yesus sekarang mampu memberi hidup kekal. Dan ada di surga sekarang. Dia yang menentukan manusia masuk surga atau tidak. Makanya saya sembah dia. Ya. Nah, berarti dengan menyembah dia bukan berarti Anda jadi pengikutnya. Gitu. Karena yang mengikuti Yesus itu adalah mereka yang melakukan apa yang pernah Yesus lakukan. Nah, apa yang Anda lakukan sekarang ini adalah hal yang tidak pernah Yesus lakukan. Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Sederhana, bukan? Pengarang itu menceritakan hidup Yesus, ajaran Yesus. Saya percaya. Apa yang dicatat mereka? Terserah kamu mau bilang apa. Ya. Kalau kamu tidak mau percaya kepada pengarang, ya tinggalkan aja. Sembah aja Allah SWT yang tidak bisa bikin apa-apa itu. Kalau saya percaya karena terbukti. Karangan mereka terbukti benar. Nah, itu dia. Berarti kan Anda percaya kepada pengarang, bukan kepada ajaran Yesus. Itu aja kok, sederhana. Apa yang kamu tahu yang sudah lakukan rupanya? Kamu tidak tahu apa-apa tentang Yesus. Kamu mau ngajar-ngajarkan Yesus. Sudahlah. Jangan ajarkan tentang Yesus kepada saya. Saya sudah baca semua ajaran Yesus dalam kitab saya yang tidak kamu percaya itu. Kamu bilang kamu tidak percaya kepada pengarang-pengarang itu. Kamu mau ajarkan lagi ajaran Yesus yang ditulis oleh pengarang-pengarang itu. Untuk apa? Kamu gila atau apa? Kamu tidak pengikut pengarang itu, tidak percaya kepada pengarang. Pengarang itulah menceritakan kelakuan-kelakuan Yesus. Tapi kamu bilang saya tidak percaya kepada Yesus karena pengarang-pengarang itu. Bagaimana Jangan sih lupa kamu itu? subscribe Peci Putih Channel. Tuan Lamsen hanya menghayal. Yesus tidak bisa memberikan hidup yang kekal di luar daripada orang yang mengikuti ajarannya. Nah, Tuan Lamsen tidak mengikuti ajaran Yesus, bagaimana ceritanya mau dapat hidup yang kekal, Tuan? Jadi jangan mimpi. Kamu pun percaya kepada pengarang. Yang kamu ajarkan itu adalah tulisan pengarang tentang Yesus. Bagaimana sih kamu itu? Kamu ajarkan lagi ajaran Yesus yang ditulis oleh pengarang itu. Kamu gila atau apa? Kamu itu baca dari tulisan pengarang-pengarang Yesus. Kenapa kamu ajarkan itu? Dari mana kamu tahu tentang Yesus? Kan dari pengarang-pengarang itu. Kamu bilang kamu tidak percaya kepada pengarang, tapi kamu ajarkan tentang Yesus kepada saya hasil tulisan pengarang. Gila memang kamu itu. Iya, yang Anda percayakan pengarang tentang Yesus, bukan Yesus itu sendiri. Kalau Anda percaya kepada Yesus itu sendiri, ya percaya kepada pekerjaan-pekerjaan Yesus. Di mana pekerjaan-pekerjaan Yesus itu adalah semua atas perintah Tuhannya, kan gitu. Kalau dia melakukan suatu pekerjaan atas perintah Tuhannya, berarti kan Yesus bukan Tuhan. Tetapi ada Tuhan yang memerintahkan dia untuk melakukan itu. Tetapi karena Anda mengikuti pengarang, makanya Anda menuhankan Yesus. Jadi Anda bukan pengikut Yesus. Gitu, Tuan Lamsen. Saya tahu pekerjaan pengarang Yesus dari tulisan-tulisan pengarang itu. Kamu tahu dari mana pekerjaan Yesus? Dari pengarang itu juga kan? Kamu tidak percaya kepada pengarang, tapi kamu mengajarkan yakin benar tulisan pengarang tentang pekerjaan-pekerjaan Yesus. Gila nggak kamu itu? Gimana sih kamu itu?
Jadi Tuhan harus tahu bahwa saya itu tidak mengikuti pengarang, saya mengikuti perkataan Yesus. Ya, kalau pengarang kan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kalau Yesus sendiri katakan bahwa aku adalah utusan Tuhan. Itu. Karena dia adalah utusan Tuhan, maka dia bukan Tuhan. Begitu Tuan Lamsen. Kamu tahu perkataan Yesus dari catatan siapa? Dari mana kamu tahu coba? Kan dari pengarang itu juga. Kenapa kamu percaya itu tulisan pengarang itu? Bagaimana sih, udah gila rupanya satuan ini, Ustadz satu ini. Tidak percaya kepada pengarang, tapi percaya kepada tulisan pengarang tentang perkataan Yesus, ajaran Yesus. Bagaimana sih kamu itu? Iya kan sudah dari kitab Anda ketahuan mana ajaran Yesus, mana ajaran pengarang. Kalau ajaran Yesus kan jelas, dia adalah utusan Tuhan. Kalau ajaran pengarang, Yesus itu Tuhan itu sendiri. Nah sekarang Tuhan pengikut pengarang. Kalau saya tidak, saya ikut ajaran Yesus. Yesus mengatakan, ya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusan Allah. Nah, pengarang mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, percaya siapa? Perkataan Yesus atau perkataan pengarang? Itu maksud saya, Tuan. Mereka-mereka itu kan wartawan, Tuan Lamsen. Jadi minimal mereka itu memberitakan sesuatu yang pernah terjadi. Nah, wartawan ini mengatakan Yesus berkata, ya, kalau dia itu bukan Tuhan, tapi dia adalah utusan. Di samping itu, wartawan ini juga memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi ada dua muatan pemberitaan. Mengatakan Yesus Tuhan dan mengatakan Yesus berkata dirinya bukan Tuhan. Nah, saya percaya ketika Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan, tetapi adalah utusan. Tetapi Tuan Lamsen lebih percaya kepada pengarang. Itu maksud saya, Tuan Lamsen. Lanjut. Ajaran Yesus itu kan tercatat di tulisan pengarang. Kan pengarang yang menulis itu. Itu karangan pengarang itu tuh, karangan pencatat itu tuh. Dari mana dia tahu Yesus yang benar? Kok percaya kamu kepada tulisan perkataan Yesus katanya itu? Itu kan kata pengarang. Kan pengarang itu kan bohong itu. Kok bisa kamu ajarkan itu lagi kepada saya? Dari mana kamu tahu itu benar? Dari mana kamu tahu itu Yesus mengatakan itu? Perkataan Yesus itu kan dari pengarang. Kamu bilang tidak percaya kepada pengarang, tulisan pengarang. Itu kan tulisan pengarang. Kenapa kamu gunakan itu? Kamu kan tidak percaya kepada wartawan. Minimal bagaimana, minimal apa? Kalau memang sudah tidak percaya, kok bisa kamu pilih-pilih yang ini benar, ini yang salah? Dari mana? Siapa ngangkat kamu pilih-pilih ini yang benar, ini salah, ini benar, yang salah? Emang kamu tahu itu? Dari mana kamu tahu? Emang kamu nabi? Ini memang asal ngarang aja. Katanya tidak percaya kepada pengarang. Tetapi tulisan pengarang digunakan untuk mengajar saya. Apa ini Ustaz seperti ini? Nah, kalau pengarang itu juga bohong, berarti kan tentang Yesus aja bohong. Apalagi tentang dirinya sendiri, kan gitu. Minimal ketika dia berbicara mengenai Yesus, itulah yang Tuhan percaya. Tapi ketika dia bercerita tentang dirinya akan Yesus, jangan Anda percaya, kan gitu. Tapi kalau Anda katakan semua yang diwartakan itu adalah bohong, ya Anda berarti gila dengan percaya seutuhnya kepada mereka, kan gitu, Tuan Lamsen. Pengarang mengatakan Yesus berkata, aku hanya utusan bagi Bani Israel. Matius 15. Nah, kalau Anda percaya itu, maka percayalah bahwa Yesus itu utusan. Tapi ketika Anda mengatakan percaya kepada pengarang dalam arti kata ketika pengarang itu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, berarti itu kan murni dari pengarang. Tetapi kalau dikatakan Yesus berkata, nah apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Tuhan. Sekarang Anda harus pikir, kalau misalnya perkataan pengarang, semua yang diwartakan pengarang itu adalah benar, gak mungkin. Karena Yesus mengatakan dia bukan Tuhan, pengarang mengatakan dia Tuhan. Gitu. Jadi jangan lupa subscribe Peci Putih Channel. Oleh karena itu, kalau pengarang itu bohong, jangan ajarkan lagi berita bohong kepada saya. Apa maksudmu sekarang? Jul, saya itu bisa bersahadat kalau kamu mampu meyakinkan saya bahwa Al-Quran itu benar beritanya. Begitu caranya. Ini kamu mengajarkan ajaran bohong kepada saya. Makin menjauhlah saya dari bersahadat dari Allah SWT.
Bodoh banget orang-orang Islam ini. Kenapa bukan Al-Qur'annya diajarkan kepada saya? Kenapa saya tidak diyakinkan kepada Al-Qur'annya? Malah tulisan pengarang-pengarang pembohong itu yang diajarkan kepada saya. Kan gila namanya ini. Pengarang itu kan bohong. Kamu kan tidak percaya itu. Kenapa kamu ajarkan berita bohong kepada saya? Jul, kamu jangan bodoh lah. Lebih baik kamu ajarkan Al-Quran itu kepada saya. Yakinkan saya kepada Al-Quranmu daripada mengajarkan berita bohong itu kepada saya. Malah itu menyakitkan hati saya. Orang Kristen, ya, menyakitkan itu namanya. Malah menjauhkan dari kebenaran. Usahakanlah saya percaya kepada Al-Quran itu yang benar. Jangan mengajarkan berita bohong. Tuan Lamsen ini gimana sih? Pengarang mengatakan, Yesus berkata, dia hanya utusan, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Katanya, Yesus yang berkata. Nah, pengarang juga mengatakan, jika engkau berkata dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Jadi ada dua pengajaran di situ. Pengarang mengatakan Yesus berkata dia bukan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, pengarang berkata Yesus itu adalah Tuhan. Nah, sekarang mana yang Anda percaya? Gitu loh. Ya kan? Kalau saya percaya kepada perkataan yang mengatakan Yesus berkata bahwa dirinya tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Saya tidak percaya akan perkataan pengarang yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, sekarang Anda posisikan diri Anda sebagai orang yang percaya kepada pengarang, bukan percaya kepada Yesus. Itulah derita Anda, Tuan Lamsen. Jangan Yakinkan, itu kan bohong itu. Kenapa kamu ajarkan berita bohong dari pengarang itu kepada saya, Jul? Sangat menyakitkan itu loh. Justru itulah menjauhkan kami dari Al-Quran, dari bersahadat. Kamu caranya kok seperti itu, Islam-Islam semua sekarang. Heran saya ya. Kenapa berita bohong diajarkan? Bukan berita benar. Yakinkan saya kepada Al-Quranmu. Itu yang benar, Jul. Jangan bodoh kamu. Sebelum masuk kepada Al-Quran, Anda gunakan akal sehat dulu. Sikapi dulu secara akal sehat tentang kitab Anda. Di mana kitab Anda mengatakan Yesus berkata dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, percaya enggak Anda kepada pengarang yang mengatakan bahwa Yesus berkata demikian? Atau pengarang berkata Yesus adalah Tuhan itu sendiri, dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Kan ada dua sisi pelajaran di situ. Yang mana Anda percayai gitu. Ya, kalau Anda sudah tidak percaya terhadap kitab Anda, baru kita belajar Al-Quran. Begitu, Tuan Lamsen. Kamu kan sudah mampu. Bahwa saya tidak benar lagi meyakini bahwa itu adalah pengarang-pengarang. Mampu meyakinkan saya itu pengarang-pengarang. Makanya ajarkanlah Al-Quran itu. Kalau kamu mampu, dia pastinya bersahadat. Kamu jangan bodoh lah. Itu menyakitkan, itu namanya menyakitkan. Malah menjauhkan kami dari bersahadat. Kenapa kamu itu bodoh, Jul? Kok jadi bodoh kamu, Jul? Bodoh. Ajarkan saya Al-Quran itu. Yakinkan saya kepada Al-Quran. Itu yang benar. Jangan mengajarkan kebohongan. Loh, gimana ceritanya Anda mengatakan saya memberitakan berita bohong kepada Anda? Sementara Anda sudah sadar bahwa kitab Anda adalah karangan. Kitab Anda adalah bohong. Kok jadi saya yang mengajarkan Anda kebohongan? Anda kan sudah akui, kitab Anda adalah kitab bohong, karangan. Terus kenapa saya yang disalahkan, Tuan Lamsen? Nah, apa yakin Anda mengakui bahwa pengarang-pengarang itu bohong? Yakin gak? Kalau yakin, baru saya ajarkan Al-Quran. Gimana? Kamu kan mengatakan itu wartawan bohong semua itu. Kan sudah kamu katakan wartawan, saya kan ikuti perkataanmu. Nah, kalau itu memang wartawan bohong, ya sudah, tinggalkan itu. Masa kamu kutip itu ajaran Yesus yang ditulis oleh wartawan bohong? Kamu percaya itu? Kamu mengatakan tidak percaya? Percaya. Kan gila namanya itu. Itu caranya menyakitkan hati orang Kristen, Jul. Bukan seperti itu, membuat orang Kristen bersahadat. Tidak seperti itu. Membuat orang Kristen bersahadat, jangan menyakitkan hati orang Kristen. Kalau menyalah-nyalahkan kitab orang Kristen, itu menyakitkan itu. Dan kamu bilang tidak percaya. Tapi kamu akui, itu kan jadi gila namanya itu. Kamu tidak sadar jadi orang gila ya. Kamu tidak percaya tapi kamu akui. Yang benar itu, Jul, yakinkan saya kepada Al-Quranmu. Itu yang benar. Caranya bagaimana terserah kamu, bagaimana caranya supaya yakin kepada Al-Quran. Itu yang benar.
bukan menyalah-nyalahkan Alkitab. Seperti ini kamu ajarkan juga ajaran yang salah. Saya akan mengajarkan Al-Quran setelah Anda mengakui bahwa betul-betul pengarang kitab Anda itu adalah pembohong. Bagaimana? Anda akui tidak? Sampai saat ini kan saya masih yakin. Tetap saya percaya kepada tulisan-tulisan mereka karena terbukti benar. Bukan seperti kamu. Kamu yakin itu bohong, tapi kamu ajarkan. Bagaimana sih cara kamu itu? Kan gila namanya itu. Coba, pakailah otak yang benar. Otak yang waras, ya. Kamu sudah yakin bahwa itu berita bohong. Tulisan bohong. Tapi kamu ajarkan itu kepada saya. Kan gila namanya itu. Bukan seperti itu membuat saya bersahadat, Jul. Saya bisa bersahadat kalau kamu mampu meyakinkan saya kepada Al-Quran. Cukup. Jangan kau takut kitab kami tidak mempercayai itu. Bagaimana saya pindah ke Al-Quran? Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mampu dan tidak pernah berkata kepada saya, "Hei, kamu yang lesu datanglah kepadaku supaya aku memberikan hidup kekal kepada kamu, memberikan kelegaan kepada kamu." Tidak pernah. Masa kan saya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada apa-apanya? Usahakan dulu, buktikan dulu kebenaran berita Al-Quran. Baru saya bisa berpikir, mana yang lebih benar? Alkitabkah atau Al-Quran? Kan begitu. Kamu tidak akan mampu mengalihkan saya dari isu saya itu. Karena saya mendapat rahasianya itu benar beritanya. Biar bagaimanapun kamu tidak akan mampu. Dengan cara apapun. Seperti itu kan kamu, saya tahu, memelintir. Jadi kamu tidak akan mampu, Yul. Siapa juga yang mau membuat orang Kristen bersahadat, Tuan Lamsen? Susah orang Kristen itu bersahadat. Karena mereka menggunakan iman, tidak menggunakan akal. Sama seperti Tuan Lamsen. Ya kan? Nah, Anda sudah mengakui bahwa di dalam kitab Anda itu ada dua mata rantai yang saling berseberangan antara satu sama lain. Tapi berasal dari sumber yang satu. Contoh. Lukas mengatakan, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya toh? Lukas sendiri yang mengatakan, Tuhan tidak bisa dilihat, rupanya pun tidak bisa didengarkan. Lukas sendiri yang mengatakan Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Tetapi di sisi lain Lukas menggambarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kan ada dua kebingungan. Ya, ada dua kebingungan yang melahirkan perspektif iman Anda. Pertama, Yesus itu adalah Tuhan. Kedua, Yesus itu bukan Tuhan. Dari sumber yang sama. Nah, itulah makanya Anda sendiri yang harus mengakui kitab Anda itu adalah kitab bohongan, bukan saya. Kalau Anda mengakui kitab Anda itu betul-betul firman Tuhan, pertahankan itu. Lawan saya dengan ilmu. Jangan Anda curhat, jangan Anda menangis. Ya, tapi kalau Anda sudah ragu terhadap kitab Anda sudah mengakui bahwa kitab Anda itu adalah kitab bohongan, ayo mari kita belajar tentang Quran. Itu maksud saya, Tuan Lamsen. Terbukti benar, kata Anda. Apa buktinya, Tuan Lamsen? Coba, bukti kebenaran yang disampaikan oleh pengarang kitab Anda itu apa? Kasih coba satu aja contoh. Silakan. Jadi untuk apa kamu mengajarkan ajaran Yesus kami yang tidak kamu percayai dari tulisan-tulisan pembohong itu? Maksudmu apa, Jul? Itu menyakitkan hati kami. Atau memang Islam seperti itu ditugaskan oleh Nabi Muhammad. Hei, kamu itu ajarkan ajaran bohong itu kepada mereka supaya mereka sakit hati. Ya begitu, ajaran Muhammad kepada kamu. Maksudmu apa? Ajarkanlah ajaran yang benar itu. Yakinkan saya kepada Al-Quran. Itu yang benar. Jangan memelintir ajaran-ajaran tulisan Alkitab kami. Kami juga bisa baca. Ya, Jul ya. Bertobatlah kamu, Jul. Bertobatlah. Jangan seperti ini caranya. Kalau memang maksud dan tujuan bukan untuk memualafkan saya, ya untuk apa? Nah, apakah Yesus pernah berkata langsung kepada Anda juga? Coba, ingat, jangan bohong. Silakan. Yesus lahir di Bethlehem, bekasnya ada. Yesus tersalib, bekasnya ada. Yesus terkubur, bekasnya ada. Itu berita benar. Sampai sekarang masih ada bekasnya itu. Itu kebenarannya. Berarti berita itu bukan hoax. Berita itu ada. Dan tulisan-tulisan di sejarah-sejarah orang lain di luar Alkitab masih ada menceritakan tentang Yesus. Itu beritanya benar. Saya percaya kepada penulis-penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu yang saya pegang. Saya tidak pernah bertemu dengan Yesus.
Tapi tulisannya, catatannya ada. Untuk menyadarkan Tuan Lamsen kalau Yesus itu bukan Tuhan. Yohanes 12 ayat 49. Bapa Allah yang mengutus aku. Matius 15 ayat 24. Aku diutus hanya kepada umat Israel. Yohanes 17 ayat 3. Yesus yang telah engkau utus. Matius 10 ayat 40. Dialah Allah yang mengutus aku. Matius 23 ayat 10. Hanya satu pemimpinmu, yaitu Yesus sebagai pemimpin umat Israel saja. Markus 16 ayat 4. Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi. Itu tujuannya, supaya Tuan Lamsen sadar bahwa dia bukan Tuhan, gitu. Benar-benar kamu gila. Yohanes kamu pegang. Tulisan Yohanes itu kan wartawan itu. Saya sudah katakan jangan ajarkan ajaran wartawan bohong kepada saya. Kamu kan tidak yakin itu benar. Ajarkanlah ajaran Al-Quran. Yakinkan saya kepada Al-Quran. Itu yang benar. Saya sakit hati kepada kamu kalau buka Yohanes. Karena saya tahu ajaran Yohanes itu bukan seperti itu. Nah, yang benar itu, Tuan Lamsen. Anda percaya kepada pengarang-pengarang kitab Anda. Tapi Anda tidak percaya kepada Yesus. Itu baru benar. Ya udah, Tuan Lamsen. Saya masak dulu ya. Kelihatan Tuan Lamsen sudah mulai ya. Oke, Tuan Lamsen, semoga sehat walafiat. Jangan lupa untuk beribadah kepada Tuhannya Yesus. Seperti itu ya, Tuan.